Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Sarjana Terapan Prodi Gizi dan Dietetik. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Pancasila. Nah, di kelompok 7 ini beranggotakan saya Ananda Ayu Ika Rahmawati NIM 17, Nabila Astuti Fitriani NIM 20, Wafa Fauzia Hibatul Maula NIM 33, Rizky Nur Azizah NIM 47, dan yang terakhir Sani Jati Sukma NIM 50. Yang pertama yaitu demokrasi Pancasila. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Lalu, demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi konstitusional yang mana mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Arti, makna, dan manfaat demokrasi. Arti demokrasi merupakan sistem pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Makna demokrasi yaitu dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Manfaat demokrasi adalah 1. Kesetaraan setiap warga negara. 2. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. 3. Menjamin hak-hak dasar. 4. Memenuhi kebutuhan umum dan membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang pertama yaitu pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan demokrasi yang dijiwai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa akan melahirkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dan dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan umum akan memperhatikan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh hati nurani yang luhur. Nilai demokrasi yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Budaya demokrasi yang dijiwai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Nilai demokrasi yang ketiga yaitu menjamin dan menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah Indonesia, yang memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan dan tercapainya tujuan nasional. Budaya demokrasi yang dijiwai nilai persatuan Indonesia akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Selanjutnya, nilai demokrasi yang keempat yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila yang dihubungkan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdiri dari yang pertama, keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga. Yang kedua, kesamaan hak pribadi dalam keluarga. Yang ketiga, pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, prinsip yang menolak paham etatisme, yaitu negara mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian monopoli atau penjual tunggal, lalu monopsoni yaitu pembeli tunggal, dan free fight liberalis yaitu persaingan bebas yang mengeksploitasi manusia atau bangsa lain. Prinsip dan parameter demokrasi. Prinsip demokrasi. 1. Pembagian kekuasaan. 2. Pemilu yang bebas. 3. Manajemen yang terbuka. 4. Kebebasan individu. 5. Peradilan yang bebas. 6. Pengakuan hak minoritas. 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. 8. Pers yang bebas. 9. Beberapa partai politik. 10. Konsensus. 11. Persetujuan. 12. Pemerintah yang konstitusional. 13. Ketentuan tentang pendemokrasian. 14. Pengawasan terhadap administrasi negara. 15.
perlindungan hak asasi. 16. Pemerintah yang mayoritas. 17. Persaingan keahlian. 18. Mekanisme politik. 19. Kebebasan kebijaksanaan negara. Dan 20. Musyawarah. Parameter demokrasi. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan. Susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat. Dan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Dikatakan demokrasi parlementer karena pada masa ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua yaitu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan tentara atau TNI sebagai unsur sosial politik. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Yang terakhir yaitu ada demokrasi Pancasila era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen.